Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Vicky. Pada video kali ini kita akan belajar materi fikih kelas 3, yaitu tentang sholat sunnah rawatib. Untuk itu teman-teman, simak terus videonya sampai habis ya. Semangat! Pertama-tama, berikut ini merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu menjalankan sholat sunnah rawatib. Yang kedua, menjalankan sikap rajin dan tanggung jawab sebagai implementasi dari mempelajari ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang ketiga, memahami ketentuan sholat sunnah rawatib. Yang keempat, mempraktekkan tata cara sholat sunnah rawatib. Nah teman-teman, selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Setelah kita mempelajari tentang sholat sunnah rawatib, diharapkan kalian mampu menjelaskan ketentuan sholat sunnah rawatib. Kemudian, diharapkan kalian mampu menyebutkan jenis sholat sunnah rawatib dan bilangan rokaatnya. Selanjutnya, diharapkan kalian mampu menyebutkan hikmah sholat sunnah rawatib. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu mempraktikkan sholat sunnah rawatib. Teman-teman, terlebih dahulu kita perhatikan berikut ini merupakan peta konsep dari pembelajaran sholat sunnah rawatib. Kita akan belajar apa itu sholat sunnah rawatib berdasarkan hukumnya. Kemudian kita juga belajar sholat sunnah rawatib berdasarkan waktunya. Nah, berdasarkan hukumnya, di sini sholat sunnah rawatib dibagi menjadi dua. Ada sholat sunnah rawatib muakkad dan juga sholat sunnah rawatib ghairu muakkad. Kemudian berdasarkan waktunya ada ba'diyah dan juga ada qobliyah. Nah teman-teman, apa sih sholat sunnah rawatib itu? Baik, mungkin teman-teman pernah melihat orang sholat fardu ya teman-teman ya. Sebelum melakukan sholat fardu, mereka melakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Kemudian ada juga seseorang setelah sholat fardu, mereka sholat lagi 2 rakaat. Nah itu dia teman-teman, itu yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Baik itu sebelum sholat fardu atau sesudah sholat fardu. Lalu bagaimana cara kita mengerjakan sholat sunnah rawatib? Nah teman-teman, cara kita mengerjakan sholat sunnah rawatib hampir sama dengan cara kita mengerjakan sholat fardu. Yang membedakannya yaitu terletak pada niatnya. Untuk jumlah rakaatnya sendiri, sholat sunnah rawatib yaitu 2 rakaat. Sama ya dengan sholat subuh. Baik, untuk niatnya sendiri teman-teman, kita bisa menggunakan lafal berbahasa Arab ataupun menggunakan bahasa Indonesia. Lafal tidak perlu kita ucapkan, namun kita baca di dalam hati. Kita berniat sholat sunnah. Nah, kita sebut ya teman-teman ya, entah itu sebelum atau sesudah. Kemudian 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Baru kita takbir. Selanjutnya, sholat sunnah rawatib ini dibedakan menjadi 2. Yang pertama, sholat sunnah rawatib berdasarkan waktunya. Baik teman-teman, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada yang sebelum sholat fardu, ada juga yang sesudah sholat fardu. Yang sebelum sholat fardu itu dinamakan sholat sunnah rawatib qobliyah.
yaitu qobliyah ini artinya sebelum. Kemudian yang kedua ada sholat sunnah rawatib ba'diyah atau sholat sunnah rawatib yang dilakukan setelah sholat fardu. Ba'diyah ini sendiri artinya sesudah. Selanjutnya teman-teman, pembagian sholat sunnah rawatib yang kedua yaitu sholat sunnah rawatib berdasarkan hukumnya. Di sini juga ada dua ya teman-teman ya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakat. Muakat ini artinya sangat dianjurkan. Nah teman-teman, sholat sunnah rawatib muakat ini sholat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi sholat sunnah rawatib yang muakat ini selalu dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sholat sunnah rawatib ghairu muakat. Ghairu muakat artinya kurang dianjurkan. Baik teman-teman, kurang dianjurkan bukan berarti tidak pernah dikerjakan ya teman-teman ya. Namun kurang dianjurkan ini pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan sholat sunnah rawatib yang muakat tadi teman-teman. Kemudian sholat sunnah rawatib ghairu muakat ini pernah ditinggalkan atau pernah tidak dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, jadi itu tadi pembagian dari sholat sunnah rawatib. Ada yang berdasarkan waktu, ada yang berdasarkan hukumnya. Baik teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan tentang sholat sunnah rawatib. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang bilangan-bilangan sholat sunnah rawatib. Baik itu berdasarkan waktu dan juga berdasarkan hukumnya. Untuk itu teman-teman, jika ada yang belum dipahami, teman-teman simpan dulu pertanyaannya. Kemudian kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.